Welcome to Suara Hair Channel. Saya biasanya kalau sakit itu Mas punya resep turun-temurun dan itu kepercayaan. Begitu saya panas, dingin, saya minum semacam tolak angin. Kemudian saya makan 2 kali lipat. Bapak Ibu harus los karena COVID belum ada obatnya. Masih di ruang tamu bersama saya HRM Permana, tuan rumah di ruang tamu, dan tamu saya Mas Hakim Junaidi. Dari pengalaman Mas Hakim isolasi di rumah dinas wali kota dan mengalami COVID-19, faktor apa yang bisa membuat orang lebih cepat sembuh? Ya. Berulang kali pada saat setelah di sela-sela menunggu yudisium tadi, itu harus mengatakan Bapak Ibu harus los karena COVID belum ada obatnya. Itu disampaikan terus? Disampaikan karena COVID dan di rumah dinas saya nggak dikasih obat, bro. Saya nggak dikasih obat karena memang saya tidak ada gejala OTG tadi. Nah, yang lain-lain kalau yang itu terus diberi apa itu, Mas? Ya saya nggak diberi apa-apa. Pokoknya mangan turu, udah gitu aja. Udah penak lah ya. Nah, udah penak. Dan alhamdulillah ini Jos, menunya menurut saya luar biasa. Mas Hendy memang luar biasa. Enak. Tidak enak deh, sangat enak menurut saya. Pengen mana, Mas? Ya enggak lah. Enggak. Ya. Okay. Jadi seperti itu. Jadi saya usahakan tidur. Habis sholat zuhur kita makan bareng, kita ngobrol. Nah, di sela-sela ngobrol itu juga layar itu ada, karaokean itu masih ada yang tadi apa itu yang bikin orang bisa lebih cepat sembuh. Jadi karena diberitahukan bahwa belum ada obatnya yang benar-benar mujarab, obatnya dari kita meningkatkan imun kita. Lah imun kita itu biar muncul, biar kuat, kita harus santai, tidak banyak pikiran. Ya sudah, saya begitu terima itu ya pertama saya punya pengalaman 20 warga saya, kedua jadi saya enjoy. Jadi saya nikmati betul itu. Saya nikmati betul diisolasi itu saya nikmati, dan saya kebetulan di rumah saya kan anak saya 3 di pesantren semua di Gontor. Jadi istri alhamdulillah tidak negatif. Ya sudah, saya nggak berpikir apa-apa, saya nikmati aja gitu. Dan itu berulang kali pokoknya harus. Dan itu membuktikan dari cerita yang sebelumnya para tetangga saya itu bahwa yang loss itu lebih cepat. Loss itu menerima gitu. Betul. Pokoknya udahlah, saya anggap ini rekreasi, terus makannya juga enak. Terus saya bisa menceritakan dan mengalami sendiri. Itu saya ambil nilai positifnya itu. Gitu. Jadi cerita dari orang yang mengalami tentu berbeda ya. Betul, dari ya. Misalnya cerita dari hari-hari. Kandane wong. Betul. Saya mengalami sendiri. Kegiatan saya itu rutinitas sampai malam. Nanti saya biasanya kalau mandi itu jelang maghrib. Maghrib, terus makan malam, ya karaoke sudah. Ada yang joget, ada yang apa. Itu aja, rutinitas seperti itu. Mas Hakim berapa lama itu isolasi di Saya di rumah dinas itu masuk hari Sabtu, alhamdulillah pulang hari Senin. Cepet banget ya? Iya, cepet banget. Karena saya swabnya cukup sekali di rumah dinas. Jadi saya masuk dendean lah ya, S1. S1 betul ya. Saya S1. Kelasnya S1. Jadi saya masuk hari Sabtu, kemudian swab hari Minggu, hari Senin negatif langsung pulang. Nah, gitu. Ini kayaknya sudah selesai, tapi ada hal baru nih ternyata baru saya tahu ketika Mas Hakim datang. Kena lagi. Iya, betul. Iya itu, Mas. Jadi memang saya belum lama ini, saya sekitar awal Januari. Jadi awal Januari itu saya sempat ngontak Mas Hakim. Kapan nih bisa cerita-cerita di ruang tamu? Saya awakku lagi gak penak. Ternyata kena lagi. Iya, kena lagi. Jadi itu kalau ini bergejala? Kalau ini itu bergejala. Jadi yang kedua ini, kalau kata orang itu kalau sudah kena COVID tidak akan kena. Tapi fakta saya mengalami sendiri. Saya di 25
November sampai 30 kena. Kemudian kemarin di tanggal 11 Januari saya dinyatakan positif. Memang itu diawali dari saya sejak tanggal 1 Januari itu Mas. Panas, badan saya panas, kemudian agak ngergesi. Memang sebelumnya saya sempat keluar kota ya beberapa hari lah gitu. Cerita ke Jakarta juga. Nah ini kok saya biasanya kalau sakit itu Mas punya resep turun temurun dan itu kepercayaan. Begitu saya panas, dingin, saya minum, tapi ini nggak boleh markin ya. Pokoknya saya minum semacam tolak angin. Nah, nggak pernah nanti dikira semacam lah ya. Angger ngendos ning kene ya. Ya, tolak angin. Kemudian saya makan 2 kali lipat. Wis. Terus HP saya matikan. Kayak orang kemaruk gitu lah. Memang itu resep saya bertahun-tahun. Dan alhamdulillah mujarab. Jadi saya minum. Tambahnya gampang. Saya minum tolak angin, makan 2 kali, kemudian HP saya matikan. Kemudian tidur. Tidur itu minimal rangkap 3. Celana pendek, kemudian training, kemudian sarung, baju kaos lengan panjang, kalau perlu tambah jaket, plus kaos kaki. Udah saya tidur. Itu biar keringatnya metu gitu lah. Itu teori saya sejak dulu sampai sekarang. Nah, waktu kena gejala itu sudah dilakukan? Sudah dilakukan, tapi kok nggak sehat, kok nggak resepnya era manjur. Kali ini nggak manjur. Kali ini nggak manjur lah. Saya baru, saya juga punya obat. 4, ada 4 macam jenis obat itu. Itu kalau totalnya itu sekitar 17.000 sampai 20.000. Nah, dari saya belum ke dokter. Ya. Saya minum obat itu. Obat-obat biasanya. Obat biasa itu. Kok ternyata belum sehat juga. Nah, akhirnya hari Sabtu saya berarti tanggal 2 itu ya. Karena tanggal 1-nya hari Jumat. Saya ke dokter dikasih obat. Kasih obat resep. Alhamdulillah sehat. Nah, hari Sabtu sehat. Kemudian hari Selasa itu panas saya tumbuh lagi. Panas saya tumbuh lagi. Loh ini kok panas lagi? Terus saya ke dokter lagi. Hari Selasa. Kemudian sehat lagi alhamdulillah. Sehat wes, ini wes enak lah makan tapi makan tetap enak Mas. Tapi saya begitu, jadi saya itu nggak tahu meskipun kurang sehat, saya makan nggak ada perubahan. Bahkan tadi minimal 1,5 kali lipat. Oh iya. Ketok masuk ke Nah, kemudian setelah Rebu itu enak, hari Kamis sekitar ya jam segini lah kira-kira. Jam 1 ada terus, loh, saya kok panas lagi gini. Berarti kan sudah ketiga kali panas saya. Dari panas, sembuh panas. Nah ini loh, jangan-jangan memang ini agak serius ini kan. Saya takut DP, takut apa. Akhirnya coba kontak rumah sakit. Rumah sakit sama istri itu ternyata pada penuh semua. Yang dekat rumah itu di Permata penuh. Terus akhirnya saya ke Unisula. Masuk, sudah langsung dicek darah saya, terus dicek rongsen saya, kemudian dikasih infus. Itu saya langsung enak Mas Khair. Jadi yang semua panas itu menjadi hilang, demam menjadi hilang, mulut yang semula agak pahit-pahit menjadi enak, makan apapun enak. Nah, karena saya merasa sehat, masuk sekitar jam seginian itu, ya kira-kira berangkat dari rumah jam 1, jam 2 langsung ditindakan. Saya jam 8 minta pulang malam. Karena saya merasa, dok saya pulang aja. Karena waktu itu kan memang semua antri ya. Jadi saya di Selasa gitu. Loh ini bapaknya nggak nunggu besok. Enggak lah dok, ini saya juga merasa enak. Yang lain kan juga insya Allah kan nggak COVID juga tuh dok. Gitu. Ya, tapi bapak ya mestinya harus dites dan sebagainya. Terus saya nggak mau pulang karena merasa enak. Lah hari Jumat tanggal 8 itu, jam-jam segini juga. Saya merasa baik lagi gitu. Saya jajah pengapesanmu jam segini. Ya, jadi saya juga loh, kenapa mesti ini ya, mesti apa ya, jelang habis sholat zuhur itu, saya merasa kembali ke semula itu, Mas. Nah, jadi panas, kemudian agak demam, grogok, drodok gitu ya, enak Jawa-Jawa nih. Nah, akhirnya saya balik lagi ke Sultan Agung. Nah, Sultan Agung, sudah, Bapak berarti ini dicek
memang ini kemungkinan COVID itu ada. Ya udah, diteraplah protokol COVID, tela tangan. Saya masuk jam segini juga di Selasa-Selasar, baru hari Sabtunya tanggal 9 itu saya bisa masuk ruang isolasi. Terus dites swab hari Minggu, hari Senin. Minggu berarti 10-11, tanggal 12 dinyatakan positif. Nah, sudah itu. Nah, istri kemudian juga positif. Istri alhamdulillah negatif. Saya juga lapor juga ke puskesmas. Positif kan berarti tambah si Cina anaknya. Udah, istri udah 45 lebih Mas, sedang 50 ya kita kayak. Jadi ya udah, akhirnya saya mempunyai pengalaman luar biasa kena COVID 2 kali dengan cara penyembuhan quote-unquote berbeda. Nah, jadi kalau di rumah dinas dulu saya nggak dikasih apa-apa, tapi kalau di rumah sakit saya dikasih karena bergejala saya dikasih tentu antibiotik, terus biar nggak panas, biar nggak sesak, dan vitamin C dosis tinggi. Nah, hal terakhir Mas, pesan. Ya. Sebagai orang dengan pengalaman sedemikian luar biasa mengalami COVID dan sekaligus juga menangani warga yang mengalami COVID, apa yang mesti dijadikan pegangan ke orang-orang? Ya, menurut saya ada 3 menurut saya ya. Bagi kita semua ya, siapapun Anda, siapapun kita menghadap COVID ini. Pertama, pada saat kita kena, kita harus mendeklarasikan, memberikan diri. Karena itu akan melindungi diri kita, orang-orang terdekat kita, online, sekaligus itu sangat baik bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita itu tidak boleh stres. Pengalaman saya itu ya. Harus benar-benar diterima dengan ikhlas, harus merasa beban pikiran ditinggalkan. Tentu ini sangat dipengaruhi 2 hal. Pertama, diri kita sendiri, kedua orang-orang terdekat kita. Makanya tadi fungsinya dideklarasikan apa? Biar kita ini tidak terbebani oleh diri kita maupun keluarga kita. Tetangga kanan kiri kita bisa membantu kita dengan maksimal seperti yang saya lakukan lah. Yang ketiga ya tentu kita tetap menjalankan prokes dengan baik. Itu menurut saya itu. Jadi tiga itu menurut saya. Oke, terima kasih Mas Hakim atas kehadirannya di ruang tamu, bisa bercerita. Saya kira ini penting, bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dari tadi. Jika Anda merasa perbincangan ngalor ngidul saya dengan Mas Hakim itu bermanfaat, silahkan share sehingga manfaat itu tersebar jauh lebih luas lagi. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, yang menjadi tambahan energi bagi saya untuk menghadirkan konten-konten yang semacam ini. Oh ya, jika Anda punya keinginan seseorang saya dudukkan di sini menjadi tamu saya, silahkan sampaikan di kolom komentar atau japri atau DM. Saya akan coba untuk menghadirkan orang yang Anda inginkan itu. Terima kasih Mas Hakim. Masih Mas Ayar, bisa diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Oke, terima kasih sekali lagi dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya HRM Permana, yuk berbagi cahaya.